Trump versus JP Morgan, ancaman gugatan dan isu diskriminasi politik. Greenland, tanah mineral strategis dengan cadangan logam langka. Iran bergolak di tengah krisis ekonomi. Tuduhan sabotase Mossad muncul di tengah blackout internet. Hai, sahabat Politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Penangkapan yang diklaim Iran menegaskan ketegangan internal dan eksternal yang kian kompleks. Tanpa verifikasi independen, tuduhan spionase dan kekerasan tetap diperdebatkan. Situasi ini mencerminkan krisis kepercayaan, pembatasan informasi, serta eskalasi narasi keamanan di tengah protes berkepanjangan nasional, regional, dan internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menggugat JP Morgan Chase terkait dugaan praktik debunking atau penolakan akses layanan perbankan terhadap dirinya. Ancaman itu disampaikan Trump pada Sabtu, 17 Januari 2026, dan dikaitkan dengan peristiwa kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Kapitol Amerika Serikat. Dalam pernyataannya kepada CNBC.com yang dikutip pada Minggu, 18 Januari 2026, Trump mengatakan bahwa ia berencana mengajukan gugatan hukum dalam 2 pekan ke depan. Ia mengklaim bahwa JP Morgan Chase secara tidak tepat menolak memberikan layanan perbankan setelah peristiwa tersebut. Saya akan menuntut JP Morgan Chase dalam 2 minggu ke depan karena secara tidak benar dan tidak pantas menolak akses perbankan saya setelah protes 6 Januari. Sebuah protes yang ternyata benar bagi mereka yang melakukan protes, ujar Trump, sebagaimana dilaporkan CNBC. Hingga berita ini ditulis, JP Morgan Chase belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar. Gedung Putih juga belum merespons permintaan klarifikasi terkait pernyataan presiden tersebut. Situasi ini membuat polemik berkembang terutama di ruang publik dan pasar keuangan, dengan sebagian analis menilai isu tersebut berpotensi berdampak pada sentimen sektor perbankan. Sebagai kilas balik, pada Agustus tahun lalu, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang mewajibkan bank dan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka tidak menolak layanan kepada klien berdasarkan keyakinan agama atau pandangan politik. Praktik penolakan layanan dengan alasan tersebut belakangan dikenal dengan istilah debunking. Dalam wawancara terpisah dengan CNBC pada Agustus, Trump mengklaim tanpa menyertakan bukti publik bahwa dirinya menjadi korban diskriminasi oleh sejumlah bank besar. Ia menyebut JP Morgan Chase dan Bank of America menolak menerima simpanannya setelah masa jabatan pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat berakhir. Menanggapi klaim tersebut pada saat itu, JP Morgan Chase menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup rekening Trump karena alasan politik. Sementara itu, Bank of America menyampaikan tidak berkomentar mengenai urusan klien tertentu, namun menegaskan akan menyambut aturan yang lebih jelas dari regulator terkait tata kelola layanan perbankan. Trump dan keluarganya memang memiliki riwayat panjang dalam mengkritik lembaga keuangan besar. Kritik tersebut umumnya didasarkan pada dugaan bahwa bank-bank enggan bekerja sama dengan mereka karena orientasi politik. Namun, hingga kini, sebagian besar tuduhan tersebut berada pada ranah klaim sepihak dan belum diputuskan melalui proses hukum. Tahun lalu, Donald Trump Jr. juga menyampaikan pernyataan serupa. Dalam wawancara dengan CNBC pada Juni, ia mengatakan bahwa keluarganya mengalami kesulitan mengakses layanan perbankan dari bank-bank besar. Menurutnya, kondisi itu menjadi salah satu faktor yang mendorong keluarga Trump untuk terjun ke industri mata uang kripto. Jadi, keluarga saya terjun ke kripto bukan karena ini tren berikutnya, tetapi karena kebutuhan, kata Trump Jr., sebagaimana dikutip CNBC. Pernyataan tersebut dipandang sejumlah pengamat sebagai refleksi meningkatnya ketegangan antara tokoh politik tertentu dan lembaga keuangan arus utama. Di tengah polemik ini, pasar bereaksi negatif. Saham JP Morgan Chase tercatat turun sekitar 5% dalam sepekan terakhir. Penurunan itu terjadi meskipun bank tersebut pada Selasa lalu melaporkan kinerja kuartal keempat 2025 yang melampaui ekspektasi analis, baik dari sisi pendapatan maupun laba. Analis pasar menilai tekanan terhadap saham JP Morgan dan saham perbankan lainnya juga dipengaruhi oleh tuntutan Trump agar suku bunga kartu kredit dibatasi maksimal 10%. Pemerintah disebut memberikan tenggat waktu hingga 20 Januari 2026 bagi perusahaan keuangan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut. Meski demikian,
Kebijakan itu masih menjadi bahan diskusi dan belum sepenuhnya jelas implementasinya. Ancaman gugatan hukum terhadap JP Morgan juga muncul bersamaan dengan bantahan Trump atas laporan The Wall Street Journal. Laporan tersebut, yang terbit pada Rabu, 14 Januari 2026, menyebutkan bahwa Trump sempat menawarkan posisi ketua The Federal Reserve, Fed, kepada CEO JP Morgan Jamie Dimon dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih beberapa bulan lalu. Menurut laporan jurnal, Dimon menganggap tawaran tersebut sebagai lelucon. Namun, dalam unggahan di platform Truth Social, Trump secara tegas membantah laporan itu dan menyebut tidak pernah ada tawaran semacam itu. Pernyataan ini sama sekali tidak benar, tidak pernah ada tawaran seperti itu, tulis Trump. Ia juga mempertanyakan mengapa The Wall Street Journal tidak meminta konfirmasi langsung kepadanya sebelum menerbitkan laporan tersebut. Baik The Wall Street Journal maupun JP Morgan Chase belum memberikan tanggapan resmi atas bantahan tersebut hingga berita ini diturunkan. Polemik ini menambah daftar ketegangan antara Trump dan pimpinan lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Sebagai catatan, masa jabatan ketua The Federal Reserve saat ini, Jerome Powell, dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Sejumlah analis menilai dinamika politik dan hubungan antara pemerintah dengan sektor keuangan akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat ke depan. Ketegangan Iran kian memuncak seiring protes berlanjut, pembatasan informasi, dan tudingan campur tangan asing. Ancaman parlemen terhadap AS memperluas risiko konflik regional, sementara laporan korban sulit diverifikasi. Krisis ini menuntut transparansi, dialog, dan perlindungan warga sipil segera secara internasional berkelanjutan. Greenland, wilayah otonom yang menjadi bagian dari kerajaan Denmark, dikenal memiliki cadangan mineral yang beragam dan strategis bagi industri modern. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 2023, Greenland menyimpan 25 dari 34 mineral yang dikategorikan oleh Komisi Eropa sebagai bahan baku penting. Otoritas Sumber Daya Mineral Greenland mencatat bahwa negara ini memiliki deposit mineral utama yang tersebar di berbagai wilayah. Berikut beberapa jenis cadangan mineral yang menjadi sorotan. Logam tanah jarang. Greenland memiliki 3 deposit logam tanah jarang di wilayah selatan, tepatnya di Provinsi Gardar. Beberapa perusahaan yang menunjukkan minat eksplorasi antara lain Critical Metals Corp, Energy Transition Minerals, dan Neo Performance Materials. Logam tanah jarang merupakan bahan penting untuk industri elektronik dan energi terbarukan. Grafit. Bahan baku grafit yang berperan dalam produksi baterai kendaraan listrik dan industri baja juga tersedia di Greenland. Deposit grafit tersebar di beberapa pulau, dengan proyek eksploitasi yang diajukan oleh perusahaan seperti GreenRock, melalui proyek bernama Amitsoq. Tembaga. Sebagian besar cadangan tembaga di Greenland masih dalam tahap eksplorasi terbatas. Perusahaan seperti 80 Mile telah melakukan penelitian di wilayah Disko-Nuussuaq, yang juga mengandung nikel, platina, dan kobalt. Nikel. Cadangan nikel di Greenland tercatat cukup signifikan, meski volume pastinya belum dipublikasikan. Anglo American, misalnya,
telah memperoleh izin eksplorasi sejak 2019 di wilayah barat Greenland dan kini tengah melanjutkan tahap penelitian lebih lanjut. Seng. Deposit seng ditemukan terutama di wilayah utara. Salah satu perusahaan yang menjajaki pengembangan deposit ini adalah Citroen Fjord, yang menargetkan kebutuhan industri manufaktur. Emas. Wilayah Fjordsermillige Arsuk di selatan Greenland disebut prospektif untuk cadangan emas. Amarok Minerals memulai kegiatan penambangan emas pada 2025 di Pegunungan Nalunak, Munisipalitas Kujalleq. Berlian. Otoritas mineral mencatat adanya cadangan berlian di wilayah barat Greenland, dengan potensi serupa di beberapa kawasan lain yang sedang diteliti. Biji besi. Deposit biji besi terdapat di 3 wilayah utama. Isua di barat daya, Itiliarsuk di barat tengah, dan sepanjang pesisir Lauge Kochkaye-St di barat laut. Titanium dan vanadium. Kedua logam ini ditemukan di wilayah barat daya, timur, dan selatan Greenland. Titanium banyak digunakan dalam industri komersial, medis, dan teknik. Tungsten. Otoritas Mineral Greenland mencatat adanya deposit tungsten di wilayah tengah hingga timur laut, termasuk di bagian selatan dan barat. Uranium. Penambangan uranium sempat dilarang di Greenland ketika Partai Inuit Ataqatigiit mendominasi pemerintahan pada 2021. Larangan ini sekaligus menghentikan penambangan logam tanah jarang di Kuannersuit yang sempat beroperasi. Saat ini, status uranium masih menjadi topik regulasi yang sensitif di Greenland. Potensi mineral Greenland telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan global, terutama dari sektor energi, teknologi, dan pertambangan. Beberapa analis menilai cadangan logam tanah jarang dan bahan baku baterai menjadi komponen kunci dalam transisi energi global. Seiring dengan perkembangan ini, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pernyataan terkait Greenland. Dalam unggahannya di platform Truth Social pada Rabu kemarin, Trump menyebut bahwa ambisi Amerika Serikat untuk mengambil peran strategis di Greenland terkait dengan alasan keamanan nasional. NATO akan jadi lebih kuat dan efektif jika Greenland jatuh ke tangan Amerika Serikat, tulis Trump. Pernyataan ini menimbulkan sorotan internasional karena menyentuh isu geopolitik dan kedaulatan wilayah. Beberapa pengamat menekankan bahwa meski Trump menekankan aspek keamanan dan pertahanan, isu penguasaan atau kontrol atas mineral strategis Greenland juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Greenland sendiri, sebagai bagian dari kerajaan Denmark, memiliki otonomi penuh dalam pengaturan sumber daya alamnya. Pemerintah lokal berhak mengatur izin eksploitasi dan kebijakan pertambangan, termasuk menentukan keterlibatan perusahaan asing. Selain faktor geopolitik, para pakar lingkungan juga mengingatkan bahwa eksplorasi dan penambangan di Greenland memiliki dampak ekologis yang perlu diperhatikan. Kondisi iklim Arktik yang sensitif membuat setiap kegiatan pertambangan berpotensi mempengaruhi ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, regulasi ketat dan evaluasi lingkungan menjadi bagian penting dari rencana eksplorasi. Analisis pasar menunjukkan bahwa cadangan mineral Greenland, terutama logam tanah jarang, grafit, nikel, dan tembaga, memiliki nilai strategis tinggi bagi industri teknologi dan energi global. Permintaan akan bahan baku ini diperkirakan akan meningkat seiring percepatan transisi ke energi bersih, kendaraan listrik, dan teknologi elektronik. Dengan kombinasi cadangan mineral yang kaya dan posisi geografis yang strategis, Greenland diyakini akan tetap menjadi fokus perhatian investor global dan aktor geopolitik dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah Denmark dan Greenland diprediksi akan terus memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan sesuai hukum, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan nasional.
Sejarah intervensi Amerika Serikat di Amerika Latin menunjukkan pola campur tangan politik dan militer demi kepentingan strategis. Dari Perang Pisang hingga operasi CIA, dampaknya menciptakan ketidakstabilan, pelanggaran HAM, dan warisan ketidakpercayaan regional yang bertahan hingga kini lintas generasi bangsa setempat. Iran tengah menghadapi salah satu periode paling genting dalam sejarah modernnya. Sejak akhir Desember 2025, gelombang protes besar-besaran merebak di berbagai kota dan berkembang menjadi gerakan nasional yang disebut-sebut sebagai yang terbesar sejak Revolusi Islam 1979. Protes yang awalnya dipicu tekanan ekonomi itu kini berubah menjadi krisis multidimensi yang mencakup politik, keamanan, dan hubungan internasional. Kondisi ekonomi Iran menjadi pemicu utama. Nilai tukar rial dilaporkan terus melemah, inflasi melonjak, dan harga kebutuhan pokok kian sulit dijangkau masyarakat. Di sejumlah wilayah, pemadaman listrik berlangsung berhari-hari, memukul aktivitas industri, layanan publik, hingga rumah sakit. Kelangkaan bahan bakar turut memperparah situasi, sementara upah dinilai tak lagi sebanding dengan biaya hidup. Aksi protes awalnya muncul secara sporadis di kota-kota kecil, dengan tuntutan sederhana seperti stabilitas harga dan ketersediaan listrik. Namun dalam hitungan hari, demonstrasi menyebar ke pusat-pusat kota besar seperti Teheran, Isfahan, dan Mashhad. Tuntutan pun bergeser dari isu ekonomi menuju kritik politik yang lebih luas, termasuk seruan perubahan kebijakan dan kepemimpinan. Pemerintah Iran merespons dengan langkah-langkah keamanan ketat. Aparat dikerahkan untuk mengendalikan massa, penangkapan dilaporkan terjadi di berbagai daerah, dan akses informasi dibatasi. Salah satu keputusan paling signifikan adalah pemadaman internet hampir total, yang menyebabkan Iran praktis terputus dari dunia digital global. Lembaga Pemantau Internet Internasional mencatat penurunan trafik hingga lebih dari 90% pada puncak krisis. Di tengah situasi tersebut, narasi resmi pemerintah Iran mulai menyoroti dugaan keterlibatan pihak asing. Otoritas Iran merilis sebuah video yang diklaim memperlihatkan agen-agen Mossad, Badan Intelijen Israel, melakukan aksi sabotase terhadap fasilitas strategis seperti instalasi minyak, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Pemerintah Iran menyatakan kekacauan yang terjadi bukan semata akibat krisis domestik, melainkan bagian dari operasi destabilisasi yang terkoordinasi dari luar negeri. Tuduhan tersebut segera memicu perdebatan internasional. Sejumlah pengamat menilai klaim Iran harus diverifikasi secara independen, sementara pihak lain mengingatkan bahwa konflik antara Iran dan Israel memang telah lama berlangsung dalam bentuk perang bayangan. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara saling menuduh terlibat dalam serangan siber, sabotase terbatas, dan operasi intelijen rahasia. Israel sendiri tidak memberikan konfirmasi atas tuduhan sabotase tersebut. Beberapa analis keamanan internasional menilai bahwa meskipun Israel dikenal aktif melakukan operasi intelijen di luar negeri, bukti konkret terkait sabotase infrastruktur Iran dalam konteks protes kali ini belum dapat dipastikan secara terbuka. Sementara itu, dinamika semakin kompleks dengan pernyataan terbuka dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam beberapa kesempatan, Trump menyampaikan dukungan moral terhadap para demonstran Iran dan mengecam dugaan kekerasan terhadap warga sipil. Ia juga mengeluarkan pernyataan yang dianggap Teheran sebagai ancaman terselubung, dengan menyebut bahwa bantuan sedang dalam perjalanan jika kekerasan berlanjut. Bagi pemerintah Iran, pernyataan tersebut memperkuat keyakinan bahwa protes yang terjadi tidak sepenuhnya spontan. Hubungan erat antara Amerika Serikat dan Israel turut menjadi sorotan, terlebih setelah muncul laporan media internasional mengenai koordinasi diplomatik dan keamanan antara Washington dan Tel Aviv terkait situasi Iran. Namun, di sisi lain, banyak analis menekankan bahwa akar krisis Iran tetap bersifat domestik. Tekanan ekonomi berkepanjangan, sanksi internasional, tata kelola yang dinilai tidak efektif, serta terbatasnya ruang aspirasi publik disebut sebagai faktor utama yang mendorong kemarahan masyarakat. Tanpa kondisi tersebut, tuduhan campur tangan asing dinilai tidak akan cukup untuk memicu mobilisasi massa dalam skala besar. Di kawasan Timur Tengah, kekhawatiran akan eskalasi konflik turut dirasakan negara-negara Teluk. Arab Saudi, Qatar, dan Oman dilaporkan mendorong jalur diplomasi guna mencegah kemungkinan intervensi militer terbuka yang dapat mengganggu stabilitas regional. Selat Hormuz, jalur vital pengiriman energi dunia, menjadi perhatian utama karena potensi gangguan akan berdampak langsung pada ekonomi global. Dari Teheran, pernyataan bernada peringatan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Ia menegaskan bahwa Iran tidak ingin konflik meluas, namun siap menghadapi tekanan apapun. Pesan tersebut ditafsirkan sebagai sinyal bahwa Iran berupaya menunjukkan ketegasan tanpa menutup pintu diplomasi. Hingga kini,
Situasi di Iran masih berkembang dan sulit dipastikan kemana arahnya akan bergerak. Satu hal yang relatif jelas, krisis ekonomi menjadi pemicu utama gelombang protes, sementara isu campur tangan asing memperkeruh dinamika dan meningkatkan ketegangan geopolitik. Bagi dunia internasional, Iran saat ini bukan hanya menghadapi persoalan domestik, tetapi juga berada di persimpangan antara stabilitas regional dan potensi konflik yang lebih luas. Apakah krisis ini akan mereda melalui dialog dan reformasi, atau justru berujung pada eskalasi lebih jauh? Masih menjadi pertanyaan terbuka yang terus dipantau dengan cermat. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah bagian dari kehidupan manusia. Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 Republik Indonesia.